Halo, nama saya Niko Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan terkait video yang telah dilakukan oleh kelompok saya atau project untuk deploy Udo lokal kepada Cloud VPS. Di sini saya akan menjelaskan terkait video guidance order VPS domainnya. Di sini kami menggunakan jasa lokal karena kan terdapat isu credit card oleh kelompok kami sehingga memaksa kami untuk menggunakan jasa transfer via Bank Indonesia. Di sini kami menggunakan jasa lokal Niaga Hoster karena memiliki kriteria yang memenuhi kriteria yang kami miliki. Dan juga untuk video kedua kami akan menjelaskan terkait guidance setup VPS dan domainnya. Di sini kami akan menjelaskan terkait cara setup VPS dan link IP VPS kepada domain atau sebaliknya. Untuk video ketiga kami akan memberikan guidance untuk cara install Udo ke dalam server VPS, dan yang terakhir adalah import database yang kami punya kepada Cloud VPS Udo kami. Lanjut kepada proses pertama, yaitu proses order VPS dan domain. Di sini kami menggunakan jasa Niaga Hoster. Bisa menggunakan link berikut untuk tiap menu VPS dan domain, atau bisa juga langsung ke website resminya di niagahoster.co.id. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Jika kalian belum login bisa menggunakan Gmail account atau opsi lain seperti Facebook atau seperti email lain. Di sini saya menggunakan Gmail, dan setelah kalian login atau Anda login, langsung ke layanan Niaga Hoster, ke opsi layanan Niaga Hoster. Di sini kita acungkan yang lain dan hanya fokus kepada Cloud VPS dan domain saja. Untuk tahap pertama saya akan fokus kepada Cloud VPS, di mana tahapan pertama saya di guidance ini Cloud VPS itu terlebih dahulu, lalu saya klik Cloud VPS dan akan diberikan opsi beberapa paket-paket yang ada di sini. Paket yang termurah adalah paket Nano dengan kapasitas RAM 1 GB, CPU Core 1 Core, space 20 GB, bandwidth 1000 GB dengan jumlah sekian. Jika telah agree bisa langsung klik beli sekarang. Dan pada patch ini bisa dipastikan paketnya sesuai paket Nano dan jasanya dan durasinya sama 1 bulan. Saya tidak perlu 3 bulan karena ini adalah project short term. Dan langsung lanjut kepada hostname. Hostname bisa pakai hostname yang unik atau hostname. Ini hostname bisa sementara ya, nanti setelah di create bisa diganti di kelola panelnya. Di sini saya coba kita tambahkan ke chart. Setelah masuk, dan jika kalian dapatkan isu error bisa coba nama lain karena kemungkinan nama tersebut sudah dipakai oleh orang lain. Setelah saya agree saya bisa klik lanjutkan. Lalu di sini kalian biarkan fitur-fitur yang lainnya tidak usah dipakai, biarkan default. Saya tidak pakai apa-apa lagi. Bisa saya biarkan tanpa kontrol dan tanpa backup. Lanjutkan. Dan saya klik lanjutkan. Di sini make sure kalian pakai OS yang kalian pahami. Di sini saya pahami adalah OS Ubuntu. Dan saya akan menggunakan OS Ubuntu 20 versi 20 dengan bitnya 64. Langsung saya klik install, dan setelah klik install akan masuk ke tahap selanjutnya, tahap pembayaran. Di sini ada terdapat banyak opsi pembayaran yang mudah bagi kaum mahasiswa. Dan jika kalian sudah agree bisa langsung check out sekarang. Di sini saya tidak akan cepat karena saya sudah beli. Saya balik lagi ke menu awal dan saya akan menjelaskan terkait domainnya. Untuk domain bisa langsung ke opsi berikut di layanan Niaga Hoster, domain, klik. Di sini kalian bisa pilih mau domain apa aja. Yang paling mahal biasanya tuh yang .co.id, lebih spesifik .co dan dengan kode country-nya. Di sini saya menggunakan sci.id dengan nama domainnya adalah nama format kelompok saya, kelompok 3, dengan nama projectnya dari YPAB. Setelah bisa dicek. Nah, di sini tidak tersedia karena saya sudah membelinya. Jika kalian ingin pakai nama lain seperti XYZ bisa juga cek domain apakah tersedia. Kita tunggu sebentar. Dan jika tersedia bisa langsung tambahkan ke chart. Di sini kita tidak pakai opsi transfer domain karena ini masih baru semua ya, jadi kita perlu setting manual sendiri. Di sini bisa dipilih tanpa hosting saja karena kita sudah beli hostingnya via VPS. Setelah klik tanpa hosting, kita lanjutkan. Di sini adalah tahap pembayaran seperti yang tadi. Karena saya sudah membeli VPS domainnya sendiri, saya tidak perlu melanjutkannya. Dan saya akan cancel shopping cart saya atau shopping cart. Dan saya akan lanjutkan kepada
menu yang available jika Anda sudah membeli jasa via Niaga Hostel. Jika Anda telah membeli beberapa jasa via Niaga Hostel, maka bisa langsung klik ke member area, di mana ini adalah area bagi usernya yang telah membeli jasa Niaga Hostel. Setelah kita membeli VPS dan domain di sini, maka fase order VPS sudah selesai dan kita lanjutkan kepada fase akses VPS via panel Niaga Hostel sendiri. Dengan caranya adalah melakukan melalui link berikut, atau bisa cara tadi ke home, ke member area, dan langsung ke layanan, ke menu layanan Anda, pilih ke Cloud VPS. Untuk domain kita biarkan di akhir tahap. Untuk pertama adalah klik Cloud VPS. Di sini ada detail-detail order ya, kalau kalian penasaran. Di sini kita sudah masuk ke Cloud VPS, kita klik lola, pastikan dia sudah aktif. Jika belum aktif, bisa kontak ke customer service atau cek konfirmasi pembayaran yang telah dilakukan. Kita tunggu beberapa saat. Ya, belum lagi ramai so. Ya, di sini adalah list-list terkait detail VPS-nya, yaitu yang pertama adalah IP-nya, username pasti root, dan passwordnya bisa kalian cek di sini, masih dirahasiakan. Kalian bisa cek ke bagian kelola password. Kalian bisa ganti password sesuai selera. Di sini saya akan menggantinya sesuai selera, yaitu kita langsung aja ya. Boleh bebas tergantung kebutuhan. Saya ganti dan sudah selesai. Di sini karena VPS-nya sudah saya otak-atik sebelumnya, maka saya harus reboot ulang atau rebuild VPS ini menjadi factory setting, sehingga tidak ada setting-setting yang tersetup di dalam VPS ini. Oleh karena itu saya akan pause video ini sebentar, atau jika mungkin saya bisa lihatkan ya. Jadi kalau ada case-case seperti ini, jika Anda ada error terkait VPS, setelah kalian otak-atik, setelah kalian setting dan kalian ingin reset ulang, bisa klik ke kelola di OS setting dan kalian pilih ya ini, karena jika kalian kelola OS atau ganti OS, semua data yang ada di VPS akan terhapus dan terreplace dengan OS yang baru. Di sini saya berniat untuk memfactory reset VPS kami, sehingga saya bisa menjelaskan terkait tahap-tahapan secara rinci dan dari awal lagi. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu versi terakhir, itu Ubuntu versi 20 dengan bit 64. Saya ubah sistem operasi. Setelah operasinya berubah, semua data yang ada di VPS ini akan terdelete dan terreset kepada default settings, sehingga saya bisa melanjutkan guidance video berikut. Untuk tahapan ini kita bisa menunggu saja sampai patch selesai dan rebuilding OS nya sudah selesai. Dan mohon make note, untuk beberapa jasa lain selain Niaga Hostel, mungkin opsi factory reset ini ada beberapa nama yang berbeda. Seperti di cloud yang lain bisa juga namanya dengan destroy VPS atau delete VPS atau reset VPS, itu tergantung dengan jasanya. Dan in this case kita mendapatkan jasa melalui kelola OS atau rebuilding namanya. Setelah kita rebuilding OS kita mendapatkan IP baru, itu IP-nya segini, bisa di copy saja ke sini. Masukin apa ya di sini ya, masukin ke IP. Setelah kita mendapatkan IP, di save dulu. Berarti kita sudah dapat IP. Kita cek hostname-nya. Di sini hostname bisa diubah menggunakan kelola function. Nama saya sudah seperti ini, saya akan biarkan saja. Lalu saya masuk ke root password, kita ganti lagi karena saya sudah rebuilding dan semua setting ke reset dari awal. Masukkan passwordnya asal bebas atau password yang mudah diingat. Saya change dan kembali. Tunggu sampai dia refresh, maka semua password akan terinstall di VPS nya atau sudah tersetting di VPS nya. Ya, sedikit lama ya, langsung kita lanjutkan. Berarti setelah kita akses panel Niaga Hoster-nya via web resmi Niaga Hoster, kita bisa close fase ini, prepare VPS dan domain, dan lanjut kepada login ke VPS-nya via Putih. Di sini namanya aplikasi Putih untuk akses ke server VPS-nya. Di sini ada linknya jika kalian ingin langsung klik atau bisa langsung akses.
kita kan bisa search sendiri PuTTY installer. Di sini saya menggunakan PuTTY dengan versi 64 bit x86. Setelah klik, kalian bisa langsung install di sini. Karena saya sudah punya dan saya sudah install mudah, cukup mengikuti standar installment guide. Setelah terinstall, kalian bisa langsung search aplikasi kalian bernama PuTTY, PuTTY. Di sini akan ada beberapa field yang harus diisi, namun sebenarnya sih enggak sedikit ya, cuma satu doang. Di sini yang harus diisi adalah hostname atau IP-nya. Di sini saya akan menggunakan IP karena jauh lebih spesifik daripada hostname. Ketika masukkan IP, kalian biarkan portnya sama 22 dan tipe connection adalah SSH sama, dan sisanya kalian biarkan default settings. Close Windows ini only on, clean exit, semuanya biarkan default, hanya masukkan nomor IP saja. Lalu setelah dimasukkan, klik open. Di sini ada panel putihnya seperti command prompt. Seharusnya ada, ya seperti tidak. Kita coba ulang masukin lagi putih. Kita paste IP-nya, masuk ke sini. Harusnya dia ada fungsi ini sih ya. Oke dia. Jika ada error code seperti ini, kita accept saja karena ini adalah pertama kalinya kita login ke VPS ini menggunakan PuTTY. Jadi akan saya accept, ini hanya warning bukan error code, jadi kita accept saja. Di sini ada teks login as atau suruhan untuk login. Kita akan login menggunakan username kita yaitu root. Kita klik enter. Di sini akan meminta passwordnya. Passwordnya adalah password yang telah kita keluar tadi ya. Kalau yang barusan kita klik, masukkan ke sini. Jangan khawatir jika kursornya tidak bergeser atau bertambah atau bergerak, karena itu memang sistem security dari si PuTTY. Kita klik enter ketika sudah yakin passwordnya betul, atau jika salah bisa coba kembali. Di sini kita cek apakah passwordnya betul atau tidak. Di sini saya memiliki koneksi yang agak lambat karena rumah saya lagi rame dan banyak yang pakai internet, mohon maaf. Dan setelah kita login, seharusnya ada informasi dan notifikasi terkait detail-detail dari VPS kita. Ya, di sini ada gagal koneksi ya. Kita coba dari awal lagi. Kita masuk lewat PuTTY. Kita klik paste. Oke, sorry, sudah lepas paste-nya ya. Kita klik copy, paste IP-nya, masuk lagi. Kita login via root dan password adalah password yang telah saya buat tadi. Di sini ada detail. Nah, ini jika sudah sukses ada detail terkait Ubuntu atau OS yang kita pakai di servernya. Di tahap ini kita sudah resmi login kepada cloud VPS kita. Jadi kita bisa langsung mulai setting untuk keperluan dasar, seperti kita bisa skip fase ini karena sudah dilakukan sebelum tadi tuh, yang opsi-opsi untuk login cuma masukin IP saja. Langsung kita masuk ke update terkait OS kita atau sudo get update. Bisa diketik manual atau bisa di copy. Saya lebih prefer copy saja. Kita copy dan pasenya bisa klik kanan saja pakai mouse dan enter. Di sini kita akan menunggu sampai update-nya selesai. Dan jika selesai akan ada notifikasi dan sudah masuk ke ke field YPAB sendiri. Lalu kita lanjutkan kepada command upgrade. Kita copy, kita klik kanan, enter. Di sini yang pertama adalah kita ngupdate OS atau segala basic settings yang ada di Ubuntu server, lalu kita upgrade kepada versi terbarunya. Di sini kita tunggu beberapa saat sampai ada notifikasi kalau proses upgrade telah selesai. Nah, di sini ada warning seperti pump configuration. Di sini kalian klik yes saja, dan jika kalian klik no nanti ada error yang cukup bermasalah di
penginstalan udunya. Jadi saya sangat sarankan untuk klik ya saja. Ini adalah basically kan bisa baca sendiri terkait apa ini untuk akses data-data local change. Ini untuk di flash ya, jadi normal karena kita baru install, semuanya masih blank, dan untuk di flash tidak bermasalah karena data-datanya itu masih belum saya masukkan data-data yang penting. Dari flash juga tidak apa-apa. Sini kita tunggu sampai selesai. Mungkin agak sedikit lama ya. Jadi di sini kita sudah selesai tahap opsional untuk update dan upgrade server VPS. Kita bisa lanjut kepada, di sini ada namanya optional rebuild VPS yang saya sebutkan, saya lakukan di awal karena saya sudah men-setting server saya dan saya perlu reset ulang menggunakan fungsi rebuild VPS. Bisa lihat detailan di detail berikut jika kalian membutuhkannya. Dan di sini kita sudah lihat untuk upgrade-nya sudah selesai. Kita bisa lanjutkan kepada tahap install udo. Untuk install udo bisa cek di sini tahapan-tahapannya secara resmi ada di web udo-nya sendiri. Kita jadi ke di sini installing udo ada beberapa tahap. Karena kita pakai OS Ubuntu, bisa langsung ke tahapan via Linux. Di sini dia. Untuk di sini disarankan preparasi menggunakan install PostgreSQL, lalu dilanjutkan kepada repository dari udo sendiri. Jadi karena disarankan, saya biasanya klik saja, sarankan diklik copy dan kita paste di sini. Untuk tahapan ini kita sudah resmi masuk ke tahapan installment udo. Kita klik saja, di sini akan install terkait data-data SQL. Di sini tergantung koneksi dan kecepatan internet ya, karena bisa lihat kecepatan di sini dan tergantung dengan kecepatannya prosesnya akan lama atau sebentar. Dan selagi kita menunggu, kita bisa ngecek ya, cek di sini teks-teks yang penting atau instruksi yang mungkin terlewat, atau kalian ingin lebih detail terkait proses berikut bisa cek di web ini, di web resminya. Oh, lumayan lama ya. Oke, sebenarnya kita sudah masuk ke tahap pertama, yaitu preparing SQL. Dan setelah kita selesai untuk install SQL, kita bisa lanjut kepada install udo-nya langsung, atau repository udo-nya ya, configuration files. Dan ya, di sini kita sudah selesai untuk prepare-nya untuk install PostgreSQL. Kita lanjutkan kepada install widget si udo-nya. Bisa di copy saja dan back to input tick, kita klik kanan dan klik enter. Di sini juga kita akan menunggu. Di sini lebih cepat ya, there you go. Untuk widget sudah selesai dan kita melakukan fase kedua, yaitu masukkan command echo. Kita klik kanan, kita klik kanan dan klik enter. Setelah selesai, langsung aja kita klik untuk update udo dan upgrade udo files. Di sini adalah tahap installment si udo. Di sini mungkin agak lama ya, karena emang core dari video berikut yaitu install udo. Di sini ada prompt untuk di ask apakah kita akan continue. Di sini saya continue saja karena memang tujuan kita adalah install udo. Klik Y, itu Y kapital. Dan kita tunggu lagi sampai selesai. Dan jika kalian tidak menggunakan Ubuntu atau Linux, kalian bisa cek di tutorial lain atau guidance yang lain menggunakan deb dan juga menggunakan Fedora, dan menggunakan lain seperti yang lainnya ya, Windows dan segala macam. Dan ada yang menggunakan Python juga, Python. Kalau saya lebih suka menggunakan Ubuntu karena cukup familiar ya, dan mainstream untuk server Linux itu. Di sini masih installing udo, kita tunggu saja. Untuk installing ini kemungkinan akan sedikit agak lama, mungkin 2-5 menit. Oleh karena itu akan saya pause video ini dan saya lanjutkan ketika installing sudah selesai. Ya, kita lanjut lagi videonya. Di sini installment untuk si udo setelah selesai ditandakan dengan kursor hijau yang telah berhenti di lokasi root folder. Di
Di sini kita sudah resmi install aplikasi Odoo pada server VPS kita di sini. Dan di sini kita sudah bisa langsung akses via web browser. Bisa dicek, kita pakai IP saja. Di sini kita IP, klik paste IP kita dan masukkan, tambahkan dengan titik 2, masukkan 8069 atau lokal /web, dan klik enter. Di sini kita akan langsung masuk ke server Odoo kita yang sudah tersedia via Cloud VPS. Dan di sini untuk semua anggota grup sudah bisa langsung akses tanpa harus masuk ke root folders dan via putih. Dan sudah dikonfirmasi bahwa installing Odoo atau proses instalasi Odoo telah selesai dan sukses. Dan di sini kita bisa langsung masukkan database-nya, email dan lain-lain. Tapi di sini saya masih ingin melakukan proses selanjutnya, yaitu proses link IP kita kepada domain, sehingga kita tidak harus menggunakan kode berikut, kode IP, angka-angka, melainkan kita bisa menggunakan domain yang sudah ada. Di sini saya bisa langsung saja masuk ke menu kelola layanan dan masuk ke domain. Di sini kita bisa ekspor saja karena sudah terkonfirmasi berhasil. Dan untuk tahapan akhir itu konekin atau link si domain ke IP, bisa cek tutorial di sini, atau bisa coba di Google, atau bisa coba chat customer service. Karena saya sudah menemukan caranya, saya lebih prefer menggunakan guide berikut. Langsung saja di sini ada namanya menambahkan record domain forwarding. Di sini kita akan link domain kita kepada IP menggunakan fungsi forwarding DNS dengan tipe record. Lalu kita lanjutkan guidance-nya, yaitu kita masuk ke menu layanan dan masuk ke domain. Ini domain ya, ini hosting agak-agak alay. Kita masuk ke domain, kita klik lola dan pastikan domainnya sudah aktif ya. Untuk domain dia aktifnya selama 1 tahun, jadi tidak masalah. Setelah kita masuk, kita bisa langsung ke fungsi kalau domain ke DNS management. Di sini ada nama DNS management di pengaturan domain, dan kita langsung masukkan add new record. Kita add record dengan tipenya record type record, di sini sesuai yang ada. Iya. Kita tambahkan, lalu kita masukkan dengan www. Oke, keluarga. Ya, pada kolom name ya, kita masukkan www. IP address Anda pada kolom isi IP. Oke, kita masukkan. Oke, saya lupa IP nya berapa. Ini dia IP kita, IP saya. IP nya segini. Kita coba cek lagi apakah guidance-nya sudah selesai. Kita masukkan IP dan klik tombol dan save. Oke, kita langsung save ya. Detail kita berikan default, langsung kita klik save. Bentar. Oke, itu tetap www. Ada noda di layar saya. Akan menjadi kayak .www. Oke, di sini saya ada error terkait cname dengan type. Oke, saya akan pause video ini terlebih dahulu dan mempelajari terkait link domain dan IP lebih lanjut. Mohon maaf sebelumnya. Oke, mohon maaf, ternyata saya salah cari guidance resminya. Itu ada namanya cara menghubungkan domain ke VPS. Kita bisa langsung search seperti IP VPS to domain niaga hoster ya. Jadi saya nemukan seperti ini, ada cara menghubungkan domain ke VPS. Dan berikut adalah guidance yang betulnya, yang benarnya. Untuk guidance yang saya berikan sebelumnya ada salah, mohon maaf. Saya revisi detail saya, deskripsinya, dan kita lanjutkan kepada tutorial untuk menghubungkan domain ke VPS. Tahap pertama di sini kita harus mengingat nama IP-nya kita berapa. Saya sudah catat di guidance berikut di notepad ini. Ini IP kita, IP saya. Dan setelah kita copy, kita pastikan kita langsung ke menu domain dan kelola domain. Kita sudah masuk ke pengaturan kelola domain, lalu kita masukkan ke
tap child name, kita masuk ke child name dan pilih add new record. Di sini ada namanya child name. Kita coba ya. Di sini ya. Ini saya harus zoom out karena mungkin ini page-nya tidak otomasi atau optimal untuk resolusi tersebut. Kita klik saja child name, tab, kita add new records. Di sini kita cek lagi tutorialnya. Ketok untuk mengisi child name server name dan IP address akan muncul. Tetapi Anda perlu membuat dua child name server antara lain child name server NS1 dan IP address IP kita ya. Masukkan kita NS1 atau IP-nya. Oke, langsung IP-nya. IP coba kita pakai child name server, nah kita pakai format kelompok saya ya. In case ternyata memang itu adalah name-nya. Kita ulang dari awal lagi guys. Di sini kita masukkan IP-nya. Oke. Sepertinya tidak ke reset ya. Kita save changes. Kasih data Anda telah berhasil disimpan. Dan child name NS2 IP VPS. Ini adalah proses menyimpan akan berjalan. Anda bisa kembali ke tab child name untuk melihat daftar yang telah dimasukkan sebelumnya. Katakanlah copy atau catat dua child name server tersebut. Ternyata Anda perlu ke name server untuk menambahkan dua child name server langkah ke-6. Oke. Ya, coba ya. Kita masukkan lagi. Kita update ke child name, add codes. Di sini juga bisa diedit ya kalau misal pengen diubah. Dan coba kita ubah ke NS1 sesuai sama guidance tutorial. Kita save. Berhasil, kita add lagi. Masukkan NS2. Sorry, dia masih loading. Masukkan NS2. Oke, agak sedikit terkendala ya untuk update-nya. Update-nya agak lama. Di sini masih pakai nama kita, belum ke child ke NS1. Save changes. Oke. Kita tunggu sampai dia ke refresh page-nya. Kalau kita bisa saya delete lagi ya dan mulai dari awal. Di sini kita akan coba cek apakah fungsi change name-nya sudah berhasil. Oke, mungkin kita delete saja ya karena agak sedikit unik case-nya. Di sini kita akan tunggu sampai page ke refresh dan update data yang terbaru. Di sini kita akan menggunakan tutorialnya sebagai referensi. NS1 IP VPS. Oke. Kita akan membuat dua. Oke, pertama kita add record NS1. Masukkan IP-nya. IP kita ada IP saya. Oke. Kita klik save. Sudah berhasil dan akan terrefresh page-nya. Kita tunggu sampai refresh, kita cek kembali dan betul kita harus masukkan NS2 ya. Kita balik lagi ke child name, kita add record, masukkan NS2 dan copy lagi si IP-nya. Back, kita paste di sini dan save changes. Dan kita tunggu sampai page refresh kembali dan update data yang terbaru. Di sini ada namanya fungsi NS1 ya. Teks NS1 nya. Dan setelah kita buat dua child name server, kita
kita akan proses penyimpanan akan berjalan. Anda bisa kembali ke tab child name untuk daftar yang telah dimasukkan sebelumnya. Ya, kita bisa cek child name daftar ada ini N1 dan N2. Ya, copy atau catat dua child name server tersebut. Kita sudah oke, kita klik ya, kita copy dan kita paste di sini. Di sini saya salah ya. Kalau domain aja, kalau domain kita masuk ke child name. Child server namanya ya. Child name kita masuk, kita buat 2 ns dan ns2 create ns1 ns2 dan detailnya seperti berikut. Detail child name ini satu dan yang kedua adalah ini apa ya, kita klik lagi sih, yang kedua ns2. Setelah kita save seperti ini, selanjutnya Anda perlu ke tab name server untuk menambahkan dua child name server. Itu langkah 6 di form name server 1 dan 2. Oke, kita masuk ke name server. Ada di mana tuh ya? Oke, di sini ada nih name server. Di liga name server kita masukkan, oh ya, kita masukkan yang tadi ya. Kita masukkan ini 1 ns1 ns1 ns2 dengan saya 2. Ada yang agak sedikit rapitok. Dan setelah itu kita klik update untuk menyimpan. Oke, kita klik update. Ya, kembali. Nah, bisa kita menghubungkan domain ke VPS dengan record. Cara kedua ini, ini cara kedua ya, berarti ini sudah selesai nih seharusnya. Sekarang berarti sudah selesai ya. Oke, untuk sekarang saya akan coba pause video dan akan replay kembali jika sudah terkonfirmasi sukses. Oke, saya kembali lagi ya. Ternyata untuk opsi tadi itu kita link domain kepada name server ya yang sudah ada. Namun di sini juga ada namanya fase atau cara kedua, yaitu menghubungkan VPS dengan record. Di sini kita akan coba kembali menghubungkan VPS dengan record, di mana menunya adalah pada kelola VPS. Dia ngecek IP-nya, kita udah tahu IP-nya, kita copy, dia langsung ke domain dan kelola domain. Ya, dan ke DNS management. Kita coba ke menu DNS management. Di sini kita akan add record untuk DNS-nya. Di sini ada details untuk record adalah record untuk menghubungkan domain dengan VPS yang mana adalah case kita, dan untuk CNAME adalah record agar domain dapat diakses dengan domain subdomain www. Oke, kita coba tambahkan record terlebih dahulu, isi form bla bla bla, save record. Oke, di sini record type-nya record, name-nya kosong untuk domain utama, jadi kita coba ya, kita add record, record domainnya kita kosongkan dan masukkan IP kita, IP atau IP project Anda. Kita copy, coba copy paste here, dan TTL kita biarkan default. Kita coba save record. Kita tunggu sampai recordnya tersave, tersimpan, dan page-nya merefresh sendiri dan mengupdate data-data yang ada. Ternyata agak lama ya. Oke, kita tunggu sambil kita baca-baca lagi tutorial. Dan di sini kita masukkan subdomainnya itu www ya, dan masukkan domain kita. Oh, di sini kita akan menambahkan domain. Jadi untuk tahap ini, tahap untuk record dengan name kosong dengan domain name kita, seharusnya ini adalah parent atau domain utama daripada kita. Dan untuk prosesnya agak lama kemungkinan karena memang linking domain dengan IP membutuhkan progres yang lumayan besar. Untuk videonya akan saya pause dan akan saya play kembali jika sudah selesai. Apakah sudah selesai? Oke, saya coba pause dulu ya. Sudah saya cek dan saya play kembali. Oke, saya sudah menambahkan
record pertama itu blank dengan nama IP VPS. Dan ketika saya klik save, dia sudah loading tapi tanpa adanya update di list DNS management. Oleh karena itu saya akan coba untuk melanjutkan kepada proses pembuatan record ke CNAME ya. Saya add record menggunakan tipenya CNAME dan subdomain yang terdapat www dan hostname-nya adalah IP atau ini sudah menjadi domain kita ya, bukan IP lagi. Kita masukkan domainnya, ini domain kita adalah ini. Kok ada dotnya ya, dotnya kita hapus saja. Ini lanjutkan ke save record. Di sini kemudian akan sama prosesnya dengan di sini ya. Oke, di sini ada info masa propagasi sekitar 24 jam. Dan kita akan menunggu, dan saya akan stop video ini dan akan info jika memang sudah selesai masa propagasinya. Di sini kita akan coba cek ke tahap-tahapan saja. Di tahap terakhir adalah perlu memastikan nomor server yang digunakan. Oke. Sekarang kita oke ya, nomor server sudah ada, DNS-nya sudah, masih belum ada DNS-nya, masih agak lama. Di sini saya cukupkan saja untuk tutorial videonya karena kita memang tidak bisa menunggu selama 24 jam, dan akan saya update jika sudah selesai. Dan terima kasih atas waktunya. Salam dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.